Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Dalam kesempatan ini saya Istiqomah CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur melakukan video percakapan pra observasi dalam rangka kucing supervisi akademik yang dilakukan bersama Bu Dina Novelsa. Tujuannya untuk kegiatan aksi nyata di modul 2.3. Baik Bu Elsa. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Isti. Apa kabar Bu Elsa? Alhamdulillah luar biasa baik. Masya Allah, Alhamdulillah baik. Baik Bu Elsa, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi terkait pembelajaran yang akan kita lakukan besok ya. Nah, hari ini tujuan dari percakapan praobservasi Insya Allah akan membuat Bu Elsa lebih mantap, lebih percaya diri, lebih siap dalam melakukan pembelajaran yang Insya Allah besok saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, sebelum dilakukan observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya? Baik Bu, pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Itu tujuannya apa Bu ya? Baik, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok, tujuan pembelajarannya yang pertama dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti anak-anak melakukan pembelajaran dengan variasi yang berbeda untuk mengetahui dan mengenal tentang sistem saraf dan juga tentang fungsi dari sistem saraf tersebut. Kemudian nanti anak-anak diminta melakukan percobaan atau eksperimen secara berkelompok, yang mana nanti dengan percobaan tersebut mereka dapat mengetahui bagaimana sih sistem saraf itu untuk memberikan respon terhadap rasa sakit, rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi peserta didik dapat mengenal dari sistem saraf gitu ya. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, aspek atau area yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Baik, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, rencananya area pengembangannya yaitu yang pertama, anak bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok dalam melakukan percobaan. Kemudian dengan melakukan percobaan, menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir nanti anak akan mempresentasikan, sehingga di situ nanti kemampuan anak-anak untuk mengkomunikasikan hasil dari percobaan tersebut. Berarti area pengembangan Ibu pada aspek kolaborasi peserta didik, kemudian tingkat kepercayaan diri dan mampu mengkomunikasikan dari hasil diskusi kelompok atau percobaan kelompok ya. Baik Ibu, dari area pengembangan ini untuk strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan seperti apa? Rencananya untuk pembelajaran yang akan datang, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga proses. Pada proses nanti anak-anak akan melakukan pendalaman materi menggunakan media belajar yang berbeda. Kemudian untuk diferensiasi kontennya sendiri, saya sebagai guru nanti menyiapkan bahan ajar yang berbeda-beda. Yang pertama ada yang dari buku teks, kemudian ada juga video pembelajaran tentang sistem saraf, kemudian juga nanti ada gambar berupa poster-poster yang nanti akan ditempelkan di beberapa bagian kelas. Baik, itu tadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian untuk model pembelajarannya sendiri, rencana saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajarannya berbasis dengan masalah. Jadi nanti pada tahap awal, tahap orientasi terhadap peserta didik, saya akan memberikan sebuah gambar, menampilkan sebuah gambar, di mana gambar tersebut anak-anak nanti akan menganalisa. Baik, berarti Ibu melakukan strategi diferensiasi pada konten dan proses ya. Pada konten Ibu menyediakan video, kemudian poster, kemudian buku teks sebagai bahan ajar mereka ya, sebagai proses pendalaman materi saat proses pembelajaran. Baik, dari pembelajaran yang Ibu lakukan untuk evaluasi pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan?
Baik, untuk evaluasi pembelajarannya, evaluasi yang saya lakukan pada tahap awal sebelum melakukan pembelajaran, saya melaksanakan tes diagnostik. Diagnostik untuk mengetahui gaya belajar setiap siswa. Maka ditemukan bahwasannya setiap siswa itu gaya belajarnya berbeda-beda. Nanti itu yang akan dikelompokkan sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Kemudian setelah itu pada proses pembelajaran nanti saya akan mengevaluasi proses di mana terjadinya diskusi kelompok. Kemudian nanti di akhir saya akan melaksanakan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi Ibu ada melakukan di awal tes diagnostis, saat proses Ibu melakukan observasi begitu ya, kemudian di akhir Ibu memberikan evaluasi. Evaluasi yang Ibu berikan secara tertulis, bentuknya tertulis dalam bentuk soal, jadi nanti anak mengerjakan soal yang kemudian nanti akan dikumpulkan. Oke, baik, itu terakhir dalam bentuk evaluasi tertulis. Baik Ibu, sasaran kelas dan materi yang akan Ibu praktekkan dalam kegiatan observasi besok itu seperti apa? Untuk sasarannya sendiri, kelasnya yang nanti akan dilaksanakan itu di kelas 6B. Kebetulan saya sendiri sebagai wali kelasnya. Kemudian untuk materi, nanti rencananya praktek pembelajaran ini akan dilaksanakan di hari Rabu, menyesuaikan dengan jadwal pelajaran yang akan diambil, yaitu pelajaran IPAS dengan topik sistem saraf. Baik, luar biasa sekali Ibu, area pengembangannya, tujuan pembelajarannya, kemudian dari strateginya dan evaluasinya sudah Ibu jabarkan. Semoga saat Ibu melakukan praktek pembelajaran besok berjalan dengan lancar, kemudian semuanya berjalan dengan oke. Selamat untuk melakukan praktek pembelajaran ya Bu ya. Terima kasih luar biasa atas waktunya. Kita sama-sama besok melakukan, saya mengobservasi, Ibu melakukan praktek pembelajaran. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Semangat belajar. Siap. Sebelum mulai belajar, saya mau tanya dulu, ada nggak temannya yang tidak hadir? Coba lihat teman sebangkunya yang nggak hadir ada? Agung hari ini nggak sekolah, ada titip pesan nggak ke temannya? Nah, buat anak-anak yang lain, besok-besok kalau misalnya tidak bisa hadir ke sekolah, apakah sakit ataupun ada kepentingan yang lain, bisa kirim surat ataupun berkabar ke Bu Elsa lewat WA. Jangan sampai nanti di Alfa karena nggak ada keterangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Ya Ilham, ketua kelasnya pimpin teman-temannya doa. Semuanya siap. Berdoa dimulai. Nah, tadi kan udah bilang, Bu Elsa tanya, semangat pagi, semangat, udah siap belajar, siap. Bu Elsa mau lihat semangatnya kalau lagi menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa ya? Ayo semua berdiri.
wajahnya tampak murung. Nah, coba Bu Elsa tadi udah bagikan ya, selembar kertas sticky notes, boleh dituliskan perasaanmu hari ini seperti apa. Apakah sedang senang, sedih, bahagia, murung, dan lain sebagainya yang kamu rasakan. Coba ditulis di kertas kecilnya tadi. Apa yang dirasakan pada hari ini? Senangkah, sedih, bahagia, marah, atau apa? Sudah? Sudah? Nabila, apa yang dirasakan sama Nabila hari ini? Bahagia. Kalau bahagia, insya Allah nanti pembelajarannya juga jadi menyenangkan. Ada yang perasaannya hari ini sedih? Ada yang sedih nggak, Ding? Kenapa Ding sedih? Borong saya, Bu. Jadi jas kamu tanggung jauh borongnya. Kamu lari. Kapan itu, Ding? Kemarin sore. Kemarin sore. Iya, tapi jangan dibawa-bawa ke pelajaran ya. Ada yang mengekspresikan perasaan yang lain selain bahagia, Gading lagi sedih. Ada yang lagi marah atau lagi bad mood mungkin ada. Enggak ya? Yang lain gimana? Jadi Fitri apa? Hah? Sedih? Kenapa sedih? Oh, jajannya sedikit. Apa disyukuri bahwasanya apa yang diberikan mungkin itu yang mampu diberikan sekarang ya. Yang lain coba ibu mau tunjuk tangan yang perasaannya hari ini sedang senang atau bahagia. Berapa orang? Nah, hampir separuh kelas lebih nih perasaannya senang. Nah, teman-teman yang hari ini sedang merasakan perasaan yang sedih, yang murung, kita berikan semangat, kita berikan doa supaya yang sedih-sedih dihilangkan dan didatangkan kebahagiaan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau ajak kalian melakukan relaksasi dulu supaya menjadi lebih tenang. Nah, coba kalau Ibu bilang tarik nafas dalam-dalam, stop. Lalu nanti Ibu bilang hembuskan perlahan, pelan-pelan ya. Jangan tarik nafas, hembuskan cepat-cepat, perlahan. Mulai ya. Tarik nafas yang dalam, stop. Hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, stop. Hembuskan perlahan. Iya. Nah, teknik pernapasan seperti ini bisa juga kalian gunakan tidak hanya ketika belajar, tapi ketika kamu merasa dirimu tidak tenang. Teknik pernapasan seperti ini bisa membantu untuk menenangkan diri. Pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir, kita sudah belajar, ya kan? Sudah belajar tentang anggota atau alat gerak tubuh manusia. Nah, Ibu punya lagu dan gerakan. Boleh teman-teman semua anak-anak berdiri di sela-sela tempat duduk. Yuk kita sama-sama nyanyi dulu. Biar happy, biar yang sedih-sedih tadi jadi gembira. Ini isi ruang kosong di antara bangkunya. Atur jaraknya supaya tidak berdekatan. Ayo atur jaraknya. Siap ya? Tangan kiri mempunyai jari, tangan kiri
kita butuhkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan sebentar, balik kanan sebentar. Mudah-mudahan tadi yang lagi merasakan sedih karena sesuatu hal menjadi lebih bahagia. Barusan kan kita tadi sudah nyanyi, melakukan gerakan ya. Ada tangan kanan, tangan kiri, punya jari jari. Bisa direntangkan lurus, bisa dibengkokkan, ya kan? Kemudian tegak postur tubuhnya. Nah, kenapa kok tubuh ini bisa berdiri dengan tegak? Karena ada apa? Karena ada tulang. Nah, kenapa kok tangan yang lurus tadi bisa kamu bengkokkan? Karena ada otot. Otot apa sendi? Sendi. Sambungan antara satu tulang dengan yang lain itu namanya sendi. Jari-jari tadi bisa bergerak, putar pergelangan, ya kan? Kaki jalan di tempat. Nah, itu karena ada sendi. Tulang bisa nggak kalau bergerak sendiri? Nggak bisa. Tulang itu kata Bu Elsa waktu pertemuan yang lalu adalah alat gerak yang pasif. Ada alat gerak yang aktif. Apa alat gerak yang aktif? Otot. Jadi tulang bantu ada otot maka bisa bergerak. Bisa bergerak juga dengan adanya sendi. Maka tidak cuma lurus, tapi bengkok. Kemarin. Sekarang perhatikan buat di depan gambar nih guys. Ada 3 anak yang sedang duduk bersama. Kata yang perempuan, lututnya luka, dia nggak lihat kalau ada batu besar sehingga kakinya tersandung. Yang satunya lagi tanya, pasti sakit ya, saya bawain obat ya. Nah, sekarang Bu Elsa mau tanya nih, dari gambar yang Bu Elsa tampilkan, kira-kira ada nggak yang pernah mengalami hal serupa? Ayo Bu. Gading ngerasain apa nih? Pernah kenapa nih? Rasain dari motor sama Jatuh main bola, jatuh habis naik sepeda. Nah, apa yang nggak dirasakan? Apa yang nggak dirasakan waktu Gading jatuh? Sakit katanya. Perih. Lukanya di sebelah mana? Aduh, Ibu. Iya, kalau sini. Iya, itu kalau terjatuh. Nah, Bu Elsa mau tanya nih, ada nggak sih yang pernah walaupun baik disengaja ataupun tidak disengaja, tangannya atau bagian anggota tubuh yang lain terkena benda yang panas, contohnya api atau misalnya panci atau wajan yang ada di atas kompor yang sedang menyala. Ada yang pernah kena? Siapa yang kena? Ayu, Adel. Rasanya apa? Mary, rasanya sakit. Terus panas kata Ayu. Adel? Panas atau bahkan yang lebih parah, kadang merasa melepuh, kulitnya seperti terbakar. Nah, itu kalau kena panas, itu tadi Gading kalau jatuh. Terus kalau misalnya sekarang kan lagi musim kemarau ya, panas, kita ngerasain tuh panas. Kalau nanti datang musim hujan berturut-turut, apa yang kita rasakan? Dingin. Bagian mana yang merasa dingin? Ya, semua badan. Atau kalau misalnya bagian tertentu, telapak tangan, kaki ataupun yang lain terkena benda yang dingin, maka kita ikut merasa dingin. Benar? Nah, Bu Elsa punya video. Kenapa kok tubuh kalian tadi ya, kata Gading pernah jatuh sakit, kena api bisa terasa panas, bisa terasa sakit, perih, melepuh. Kalau keadaannya sedang dingin, bisa merasakan dingin. Kenapa kok tubuh bisa merasakan hal-hal ini? Nah, ada video, ayo kita simak sama-sama. Anak-anak semua, ada pentingnya kita di praktek kali ini yang pertama
anak-anak belajar mengenal sistem saraf dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh kita. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik B kali ini. Nah, di topik B kali ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa itu sistem saraf? Nah, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita. Sistem saraf bekerja dengan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf, yaitu untuk mengatur serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kita, misalnya seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh kita. Nah, dengan menjalankan fungsinya, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah otak, susun tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Tadi kita udah tonton video pembelajaran tadi. Memperhatikan nggak? Nah, kalau memperhatikan coba ibu mau tanya deh. Kira-kira video yang barusan kita tonton itu menjelaskan tentang apa? Sistem saraf. Jadi selain daripada ada tulang, ada otot, ada sendi, ternyata ada yang namanya sistem saraf. Apa tugasnya sistem saraf? Mengatur keseluruhan gerak dari organ tubuh. Selain ngatur gerakan, sistem saraf juga membantu tubuh bisa merasakan rasa sakit, terus panas yang kami rasakan, dingin, ataupun rasa yang lain. Selain itu, sistem saraf juga bisa membantu tubuh kita untuk memberikan respon atau rangsangan ketika misalnya nih. Nah, atau misalnya kalau Bu Elsa mau tiba-tiba mau pukul Aini, kira-kira Aini ngapain? Nah, paling enggak Aini menghindar. Ya nggak? Kalau kira-kira kamu tahu di depan matamu nih kamu mau kena benda, paling enggak kamu menghindar. Siapa yang melakukan tugas ini? Ya sistem saraf. Sistem saraf adanya di mana? Di otak, terus sumsum tulang belakang. Satu lagi ada di mana? Ada di sel-sel saraf. Iya. Nah, kata video tadi kan begitu. Sistem saraf itu ngatur keseluruhan gerak tubuh kita, terus memberikan respon rasa panas, dingin, sakit, terus juga membantu tubuh kita untuk menerima respon atau rangsangan ketika tubuh kita mau kena suatu benda. Benar gak sih yang katanya video tadi? Nah, kita mau melakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Percobaan ini nanti kita lakukan secara berkelompok. Kemarin udah ibu bagi ya kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan duduk bersama dengan teman kelompoknya. Nanti ibu bagikan lembar LKPD dan bahan ajar. Yuk, sekarang duduk sama teman kelompok. Ibu bagikan ya buat kelompok yang sebelumnya. Ada sini loh, ada. Udah kelompok gading belum? Ibu minta sekarang perwakilan dari setiap kelompok satu orang aja untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan di depan. Yang lain siapkan stopwatch yang ada di HP yang administrasi. Itu Nela ada jamnya nih. Stopwatch apa? Suaranya gede.
pertama. Sudah? Sudah. Di lembar yang pertama coba sambil disimak ya isi LKPD-nya. Ayo dibaca. Kita mau melakukan percobaan tentang seberapa sensitif sih kulit kita terhadap rasa panas. Nah, jadi lilinnya boleh dihidupkan. Lilinnya dihidupin, woy. Dibaca di lembar LKPD di halaman pertama ada petunjuk cara kerja. Silakan dibaca langkah percobaan yang ada di LKB. Nah, boleh langsung kerja. Ayo. Jangan langsung begini, nggak boleh. Setapotnya belum, ini baru jarak. Setapotnya belum fungsi. Nah, sampai enggak itu masalahnya jarak berapa? Ya. Jangan langsung tiba-tiba ini ya. Saya bisa dekatin lagi. Bagus, gini segini. Satu setengah cm jaraknya ini otomatisnya tinggal diukur mana benar. Panas. Panas. Deket banget. Kenapa picu panas? Satu orang doang ya, Bu ya? Tulis berapa? Ada yang ngukur? Kamu dalamnya nggak dingin? Coba kamu buka. Nah ini udah dingin banget itu. Dalamnya ngukur yang begini. Kalau itu begininya dingin kamu bisa. Tapi coba perhatikan. Ibu mengambil. Pertama belum dingin. Nah kalau kamu udah rasain ada tarikan otak, belum rasain gitu ya. Kalau kamu sampai sejam itu nggak dingin gadis. Ya, ulangi dari pertama, nggak dingin. Setapatnya belum. Mulai deh. Awas, kertasnya basah. Percobaan kedua sudah selesai ya. Nah, coba dibuka LKPD-nya, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Di percobaan ketiga, nanti setiap kelompok bergantian maju ke depan, membentuk barisan dan saling berpegangan tangan. Anak yang paling ujung, halo. Anak yang paling ujung nanti akan memegang tombol. Kemudian anak yang paling depan akan melakukan gerakan ke teman sebelahnya, meremas tangan sebelahnya. Boleh kayak dicontohin sini sama ibu. Iya, jadi nanti sebelum melakukan gerakannya diukur dulu jarak dari teman yang paling depan ke teman yang kedua jaraknya berapa jauh.
Oke? Nih, ibu megang stopwatch nih yang paling depan. Stopwatchnya ditekan, aku mulai remas tangan sebelahnya. Kamu remas lagi sebelahnya. Oke? Sampai nanti dirasakan sama teman yang paling ujung berteriak. Oke? Kalau teman yang paling ujung berteriak, teman yang pegang stopwatch hentikan waktu. Jelas? Ya, begitu ibu tiup fluidnya, langsung lakukan percobaannya. Yang paling ujung siap-siap. Sakit deh. Oke. Depannya jongkok. Lihat dulu-duluin. Oke, siap? Pegangan dulu. Siap ya? Nah, udah berarti. Kalau sudah semua ngisi, di lembar paling bawah ini kan ada ruang kosong. Di situ kamu tuliskan kesimpulan akhir dari semua percobaan yang telah kamu lakukan. Kira-kira apa itu sistem saraf? Sistem saraf itu ada apa aja? Apa saja fungsinya sistem saraf? Dari mana taunya? Dari percobaan, dari bahan ajar yang sudah dibagikan. Boleh dibaca dan didiskusikan dengan teman satu kelompok.
untuk kelompok yang lain. Ada yang salahkah yang dilakukan percobaan dengan kelompok 3 atau sudah sesuai dulu? Bagus katanya percobaannya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari ketiga percobaan yang sudah dilakukan, kesimpulan akhir ada yang bisa kasih kesimpulan, tunjuk tangan boleh. Ayu mungkin atau Nisa. Ada yang bisa kasih kesimpulan ibu hari ini kita melakukan percobaan dan kita belajar bersama tentang apa? Tentang sistem saraf. Kita mengetahui sistem saraf itu apa, bagaimana kerjanya, kita buktikan dengan berapa percobaan. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tidak? Gak ada yang mau tanya? Semua sudah jelas dengan materinya? Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Tadi kan waktu awal masih ada yang sedih, ada yang senang. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, percobaan, dan lain sebagainya, apa yang kalian rasakan sekarang? Senang. Ternyata belajar dengan melakukan percobaan itu sangat menyenangkan. Oke, nah sebelum berakhir materi kita hari ini, ibu mau kasih kalian beberapa pertanyaan. Nanti kemudian kalian jawab. Ibu pengen tahu sejauh apa kalian paham materi hari ini. Boleh nama dan kelas. Pilih jawaban yang dianggap paling benar. Pilihan ganda, pilih jawaban yang dianggap paling benar. Kalau sudah selesai boleh kumpulkan ke depan. Oke, baik. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. LKPD juga dari setiap kelompok ini sudah dikumpulkan. Evaluasinya juga sudah kumpul semua. Pembelajarannya berakhir. Mudah-mudahan semakin hari semangat belajarnya semakin bertambah. Semakin semangat setiap hari. Mudah-mudahan hari ini tadi ada yang sedih, besok sudah tidak ada lagi. Semua datang pagi belajar sudah dalam keadaan yang senang, yang bahagia. Oke? Nah, pada pertemuan yang akan datang, setelah kita tahu tentang sistem saraf, pertemuan yang akan datang kita akan belajar bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ gerak. Jadi organ gerak ini perlu ternyata kita jaga dan kita rawat kesehatannya. Materi ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, Ibu cukupkan materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak atas semangat yang luar biasa. Terima kasih banyak atas kerja kelompok yang telah dilakukan. Sekarang, mari kita
mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Ayo, ketua kelasnya pimpin temannya berdoa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar tapi tertib. Pulang. Istirahat. Alhamdulillah, setelah kemarin kita melakukan pelaksanaan pembelajaran, observasi pembelajaran, gimana perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah setelah kemarin kita pelaksanaan observasi pembelajaran, buat saya sendiri saya merasakan lebih termotivasi, lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran karena pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan bersama itu menjadi lebih hidup kelasnya, anak-anak juga menjadi lebih aktif dalam berdiskusi. Jadi dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, model-model pembelajaran yang bervariasi, jadi kelas lebih hidup gitu Bu. Baik, terima kasih, luar biasa ya Bu ya. Sesuai dengan hasil catatan dan refleksi saya, selama proses pembelajaran Ibu sudah melakukan pengembangan aspek yang Ibu inginkan. Ibu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi anak-anak untuk belajar secara aktif, melakukan eksperimen, kemudian demonstrasi sistem saraf dari gerak-gerak otot tangan anak-anak ya Bu ya. Anak-anak begitu sangat termotivasi dan semangat dalam belajar. Namun ada beberapa catatan Bu dari observasi saya. Jadi anak-anak dalam melakukan kerja kelompok ada beberapa yang belum berpartisipasi aktif ya. Kemudian dalam mengkomunikasikan presentasi dari hasil diskusi bersama kelompok, ada kelompok yang masih kurang percaya diri. Nah, itu yang ditemukan. Kemudian saat melakukan diskusi masih terjadi long time, kepanjangan waktu. Nah, itu sedikit refleksi dari saya. Nah, menurut Ibu bagaimana? Ya, terima kasih nih Bu Istiqomah atas refleksi yang diberikan kepada saya. Dalam pelaksanaan kemarin juga saya sendiri merasakan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi betul terjadi ketika dalam diskusi ada kelebihan waktu. Kemudian waktu pelaksanaan juga dalam kelompok ada beberapa anak yang memang tidak terlibat secara aktif dalam diskusi. Kemudian ketika kelompok secara bergantian mengkomunikasikan hasil diskusinya, masih ada anak yang malu-malu gitu Bu. Jadi percaya dirinya belum muncul keseluruhan gitu Bu. Tapi secara keseluruhan dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup sudah sangat bagus Bu, tergambar sekali sintak-sintaknya, kemudian semua aspek yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin kembangkan pun sangat terlihat ya. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran ke depan seperti apa? Ya, dari pelaksanaan yang kemarin sudah dilakukan, tindak lanjutnya untuk apa-apa yang masih dirasa kurang ya Bu. Yang pertama, kelebihan waktu. Nah, kedepannya saya akan memberikan batasan waktu untuk anak-anak ketika melakukan diskusi kelompok. Jadi diberikan batasan, misal anak berdiskusi selama 10 menit, nah itu anak jadi tidak melakukan
waktu itu tidak terjadi karena 10 menit waktunya tiap kelompok seperti itu. Kemudian iya. Kemudian untuk catatan yang anak, beberapa anak ada yang terlihat tidak aktif dalam diskusi. Mungkin saya nanti ke depannya bisa membagikan tugas ataupun peran masing-masing siswa sesuai dengan kebutuhan kelompoknya masing-masing. Berarti peran lebih tergambarkan sesuai dengan kebutuhannya. Masya Allah, luar biasa. Rencana tidak lanjutnya akan Ibu lakukan. Semoga ke depan pembelajaran jauh lebih baik sesuai dengan kebutuhan murid dan berpusat pada murid ya Bu ya. Bareng-bareng kita memberikan pelayanan yang terbaik dan berpusat pada anak-anak. Terima kasih luar biasa Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semangat untuk ke depannya Bu ya. Saya dan Ibu. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.